Lah sekarang coba, yang dimaksud amal ahli Madinah itu apa amal ahli Madinah orang sekarang? Ya tentu tidak. Memang ahli Madinah, orang Madinah itu dianggap, diakui dalam Islam. Tapi yang dimaksud orang itu bukan hanya Madinahnya, orang. Amal ahli Madinah, amal orang-orang Madinah itu mahal harganya, tapi amalnya orang-orang ahli Madinah yang ada di zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala. Lah Imam Malik ini jumpa tabi'ut tabi'in. Maknanya beliau tuh nganggap Quran, hadis, amal sahabat, amal tabi'in, amal tabi'ut tabi'in. Yang dimaksud amal ahli Madinah tuh kesana larinya, bukan orang Madinah di zaman sekarang. Kalau orang Madinah zaman sekarang ini ya nggak ada jaminan, maksum pun tidak. Jadi dikembalikan kepada pemahaman yang benar gitu, bukan yang kondisi Madinah sekarang enggak. Maka kita sering dengar doanya para ulama ya, kalau doa Allahumma ja'al qaryatana hadhihi kal madinatil munawwarah. Ya Allah, jadikan kampung kami, negeri kami, kota kami seperti Madinah Munawwarah. Ulama enggak berhenti doa di situ. Ya Allah, jadikan kampung kami, kota kami seperti Madinah Munawwarah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kota kami, kampung kami seperti Madinah zaman Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah setiap pagi Jumat selalu melihat postingan Yayasan Tabung Wakaf Umat akan membuat pesantren. Tanahnya mana, pesantrennya mana, rumahnya mana. Nah, inilah dia. Insya Allah akhir Desember serah kunci. Satu rumah nih harganya 252 juta. Maka duit-duit seperak, 2 perak, seringgit, 2 ringgit yang bapak ibu saudaraku kirimkan, transferkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, jadi barang itu sudah. Ini jangan-jangan Ustadz di depan perumahan orang. Enggak, datang ke Pekanbaru, lewat jembatan Leton, menuju Simpang Bingung. Jangan bingung-bingung, belok kiri, datang kemari. Pesantren Nurul Azhar, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Oh, kan udah siap Pak Ustadz. Lalu kami mau ngasih apa lagi? Nanti akan berdiri bangunan untuk aula, untuk saung, untuk asrama, untuk kelas. Kalau di total itu semua 14,1 miliar. Ini yang terpakai untuk ini saja baru 1,5 miliar. Jadi jamaah yang bingung duitnya mau dibuat kemana, jangan takut, jangan ragu. Kirim ke Bank Riau Kepri Syariah, nomornya 82021666661. Bank Syariah Indonesia BSI 147 6-nya 7 kali 666 6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bisa juga ke Bank Muamalat 2210666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya hubungi nomor ini, admin Yayasan 0852 6541 6060. Mengalir sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini pertikaian yang bawa-bawa nama daerah ya, Madinah, Madinah. Padahal kita tidak ada orang Islam tuh yang membenci Madinah, tuh nggak ada. Tapi kalau membawa-bawa nama Madinah dengan dalil pasti bahwa orang Madinah itu benar, ya orang Madinah yang mana dulu? Yang dimaksud oleh para ulama, orang-orang Madinah itu kalau kita lihat atau kita mau mempelajari termasuk pembahasan usul fikih, ada dalil-dalil hukum yang dijadikan termasuk menjadi dalil kekuatan hukum oleh para ulama. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i kita tahu itu Quran, hadis, ijma', qiyas. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau menambah satu jadi menjadi acuan dalil, namanya amal ahli Madinah. Lah sekarang coba, yang dimaksud amal ahli Madinah itu apa amal ahli Madinah orang sekarang? Ya tentu tidak. Memang ahli Madinah, orang Madinah itu dianggap, diakui dalam Islam. Tapi yang dimaksud orang itu bukan hanya Madinahnya, orang. Amal ahli Madinah, amal orang-orang Madinah itu mahal harganya, tapi amalnya orang-orang ahli Madinah yang ada di zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala.
Lah Imam Malik nih jumpa tabi'ut tabi'in. Maknanya beliau tuh nganggap Quran, hadis, amal sahabat, amal tabi'in, amal tabi'ut tabi'in. Yang dimaksud amal ahli Madinah tuh kesana larinya, bukan orang Madinah di zaman sekarang. Kalau orang Madinah zaman sekarang ini ya nggak ada jaminan, maksum pun tidak. Jadi dikembalikan kepada pemahaman yang benar gitu, bukan yang kondisi Madinah sekarang dak. Maka kita sering dengar doanya para ulama ya, kalau doa Allahumma ja'al qaryatana hadhihi kal madinatil munawwarah, ya Allah jadikan kampung kami, negeri kami, kota kami seperti Madinah Munawwarah. Ulama nggak berhenti doa di situ. Ya Allah jadikan kampung kami, kota kami seperti Madinah Munawwarah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kota kami, kampung kami seperti Madinah zaman Nabi. Jadi nggak ada doa tuh berhenti jadikan seperti Madinah aja, nggak. Madinah seperti zaman Nabi. Maka yang dimaksud apa-apa tuh dibawa harus Madinah, yaitu Madinah yang versi zaman Nabi, paling tidak Madinah versinya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yang mana amal ahli Madinah versi Imam Malik itu pun bukan kesepakatan semua ulama, itu cuma diakui sama Imam Malik saja. Selain Imam Malik nggak pakai itu. Nah tapi walaupun tidak memakai acuan yang dipakai Imam Malik, tapi kita termasuk siapapun murid Imam Malik, Imam Syafi'i pun menghargai itu, dan itu wajar. Tetapi perkataan Imam Malik saja nggak dipakai semua ulama tentang penilaian beliau yang menganggap amal ahli Madinah itu jadi dalil, nggak dipakai oleh semua ulama, termasuk Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i ada hadis kok ada amal ahli Madinah, ya menanglah hadis. Kalau Imam Malik amal ahli Madinah tuh mahal harganya. Amal ahli Madinah di zaman beliau yang masih ada orang-orang yang jumpa dengan tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka ini penilaiannya karena orang-orang tadi. Nah ini tentu kalau sekarang kawan-kawan Wahabi apa-apa dibawa Madinah, apa-apa dibawa Madinah, padahal pusat peradaban Islam itu sudah berkali-kali pindah dari Madinah, berkali-kali pindah. Zaman Umar bin Al-Khattab, zaman Utsman bin Affan, zaman Sayyidina Ali, peradaban Islam tuh ke Kufah, ke Irak sana. Jadi waktu itu kiblatnya ilmu, kiblat semua hal kemana? Ke Irak. Orang tuh nggak dianggap alim kalau nggak belajar di Irak. Zaman setelahnya beralih, nggak alim kalau nggak belajar ke Rusia. Loh kok bisa? Sekarang aneh. Tapi dulu Imam Bukhari di sana, Imam Tirmidzi orang Rusia, Imam Abu Daud juga Rusia. Jadi kalau sekarang benci Rusia mati-matian, maknanya bukan Rusia zaman sekarang, Rusia zaman itu yang jadi kiblat, bukan Rusia zaman sekarang. Jadi keilmuan segala macam. Hanya saja sabda Nabi kan, ilmu agama akan kembali ke Madinah sebagaimana ular itu kembali ke sarangnya. Itu kapan? Ya belum tahu, entah sekarang entah kapan. Yang penting ketika Imam Mahdi keluar, itulah baru kesepakatan umat Islam kembali ke Madinah. Dan itu hal-hal yang bersifat ghaib. Jadi itu yang bisa saya pahami, bahwa Madinah ataupun Mekah, Madinah dibawa-bawa, ya tentu kemuliaan itu tidak akan mungkin dipungkiri oleh orang Islam. Tapi amal ahli Madinah mesti benar, iya, tapi bukan amal ahli Madinah orang sekarang. Amal ahli Madinah paling tidak di zaman Nabi, kalau mengikuti pendapatnya Imam Malik, ya yang ada di zaman beliau, tapi itu pun tidak dipakai oleh semua para alim ulama. Hanya saja itu memang menjadi dalil bagi Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Semoga bisa memberikan jawaban. Ada yang tidak bertanya? Ya, silakan. Madinah, ya, satu Madinah semua. Ya. Nah, memang batasan kota itu. Kota itu ada batasannya kalau dalam pembahasan, sama seperti Dajjal nanti turun. Dalam riwayat itu Dajjal turun, semua bisa dimasuki kecuali dua kota, Mekah, Madinah. Itu saking mulianya Madinah. Lah, tapi sebelum Dajjal gak bisa masuk, itu akan terjadi gempa yang mana akan mengeluarkan orang-orang fasik, orang-orang gak beriman dari Madinah. Jadi memang itu satu kemuliaan yang tidak bisa kita
fahami betul-betul dengan otak. Ini berkaitan dengan gaib semua. Lah orang keluar ini gimana caranya coba? Kalau nggak dikeluarkan Allah. Dan itu semua yang berkaitan ini bukan klaim ya, Madinah sekarang enggak, bukan klaim. Yang ada itu kesepakatan umat Islam Madinah di zaman Nabi, Madinah di zaman Khulafaur Rasyidin. Tapi zaman-zaman setelahnya, jangankan zaman yang sekarang seperti tadi itu, Madinah di zaman Imam Malik saja itu yang memakai dalil amal ahli Madinah itu cuma Imam Malik, selain beliau enggak. Nah, kalau orang-orang tuh tahu kaidah ini kan, Imam Malik saja. Siapa Imam Malik? Ada yang mengingkari keilmuan beliau? Nggak ada. Itu alim luar biasa. Lah sekarang Imam Malik mengatakan amal ahli Madinah jadi dalil, tapi menurut imam lainnya, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i dari kalangan Madzhabul Arba'ah itu nggak makai kaidah amal ahli Madinah. Dan yang dimaksud Madinah memang batas kota yang betul-betul Madinah, dan itu ada dalam sarah hadis mana-mana batas-batas Madinah itu ada. Memang tanah haram itu ada batasnya di sana. Tanah haram itu punya hukum-hukum tersendiri dibanding yang lain. Lah kalau sudah batasnya tanah haram yaitu Madinah.